SKP. Nah, ini belum ada SKP, maka kita klik di tambah SKP. Kemudian data ini otomatis terisi jikalau kita sudah menginput secara benar pada bagian edit profil dan jabatan. Nah, karena kita adalah guru dan pegawai tata usaha dan juga pengawas, maka kita pilih di bagian jabatan administrasi atau jabatan fungsional. Lalu klik simpan. Kemudian dia hampir sama dengan prosedur yang dilakukan oleh kepala sekolah. Kita tinggal klik di import RHK tool kinerja. Kita akan membuat SKP 2022 dan mencetaknya menggunakan si kinerja, maka kita bisa pilih import RHK tool kinerja. Atau bisa juga Bapak Ibu mengisinya satu persatu lagi dengan cara klik di bagian utama, lalu pilih rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, lalu Bapak Ibu ketikkan rencana hasil kerjanya, lalu klik simpan. Bisa juga seperti itu, tapi lebih hematnya kita tinggal klik di import RHK tool kinerja. Ini akan diimpor dari data SKP yang pernah kita isi di aplikasi tool kinerja di tahun 2022 kemarin. Lalu klik ya. Dia akan muncul atau otomatis mengimpor dari aplikasi tool kinerja tahun 2022. Kemudian kalau Bapak Ibu perhatikan, untuk bawahan itu kolomnya itu agak berbeda sedikit. Kalau tadi, kalau di atasan atau kepala sekolah itu ada perspektifnya. Sedangkan kalau kita guru ini tidak muncul perspektifnya, dia hanya ada target satuan. Kemudian yang berikut, untuk rencana hasil kerja atasan yang diintervensi itu belum muncul di sini Bapak Ibu. Karena itu kita akan memilih dengan cara klik di edit rencana di bagian berupa pensil ini kita klik. Lalu kita baca rencana hasil kerja kita. Misalnya tersedianya program perencanaan pelaksanaan evaluasi, analisis dan tindak lanjut hasil penilaian. Kira-kira dia lebih nyambung ke rencana hasil kerja atasan yang diintervensi yang mana? Kita punya rencana hasil kerja ini mau mendukung kerja atasan yang mana? Kalau menurut saya ini lebih cocok ke sini, tersedianya dokumen atau laporan pendukung pelaksanaan tugas di Seman 2 Kalabahi sesuai ketentuan. Lalu saya klik simpan. Kemudian yang berikut, indikator yang berikutnya lagi, tinggal Bapak Ibu klik di edit rencana, lalu Bapak Ibu tinggal sesuaikan dengan rencana hasil kerja atasan mana yang perlu Bapak Ibu intervensi untuk mendukung kerja atasan. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan edit rencana untuk memilih rencana hasil kerja atasan yang diintervensi dan seluruh rencana hasil kerja kita sudah dipilih rencana hasil kerja atasan yang diintervensi, baik itu tugas utama maupun tugas tambahan. Kemudian Bapak Ibu langsung klik di ajukan. Ajukannya kemana? Ajukan ke pejabat penilai yaitu kepala sekolah. Atau kalau Bapak Ibu pengawas, tentu ajukannya ke Korwas. Jadi dia berjenjang, lalu Korwas mengajukannya ke Kabid GTK dan seterusnya. Klik ajukan. Lalu catatan kepada penilai ini narasinya sudah otomatis ada. Silakan Bapak Ibu kalau tidak mau merubah, tinggal disimpan, atau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan atau bahkan mengubah narasi ini dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Lalu klik simpan. Nah, statusnya akan berubah penilaian dan
rencana hasil kerja kita ini ada sekarang posisinya di pejabat penilai kinerja, yaitu kalau Bapak Ibu guru dan pegawai tata usaha adanya di kepala sekolah, Bapak Ibu pengawas adanya di Korwas, Korwas adanya di Kabid GTK dan seterusnya. Terima kasih.